Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Indrisa Putri, NPM 2021020267. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan wudhu, puasa, dan zakat sebagai bentuk ujian akhir semester mata kuliah fikih ibadah yang diampu oleh Bapak Muhammad Irfan SHI MHI. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang wudhu. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap kali akan melaksanakan sholat. Berwudhu bisa juga menggunakan debu yang biasa disebut dengan tayamum. Air yang dapat digunakan untuk berwudhu yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air inilah yang layak dipakai untuk berwudhu. Air mutlak dapat berupa air hujan, es, salju, dan embun. Yang paling utama dari air mutlak adalah air yang bersih, yang belum berubah bau dan warnanya. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan atau bekas air. Air bekas boleh dipakai untuk berwudhu sepanjang belum berubah warna dan baunya. Kecuali jika air bekas itu adalah kotor, maka tidak layak digunakan untuk berwudhu. Yang ketiga, air yang bernajis. Air yang bernajis tidak dibenarkan untuk digunakan dalam bersuci. Tetapi jika dalam jumlah banyak, misalnya di lautan, maka dibolehkan untuk bersuci. Hukum berwudhu. Jadi, pelaksanaan wudhu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Berwudhu untuk menyentuh Al-Quran, menurut pendapat para ulama ada 4 mazhab. Berdasarkan salah satu surat Al-Quran, yaitu Al-Waqiah ayat 77-79, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Sementara itu, ada ayat lain yang mewajibkan seorang muslim untuk berwudhu sebelum hendak melakukan sholat. Dalam firman Allah, surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Rukun wudhu, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib. Adapun syarat wudhu, yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak berhadas besar, yang ketiga niat, yang keempat air yang digunakan harus tohur atau suci dan mensucikan, maka tidak sah berwudhu dengan air yang najis. Yang kelima tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keenam, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalanginya air ke kulit. Ketujuh, jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudhu. Pembatalan wudhu, yang pertama berhadas besar, seperti keluarnya darah haid, nifas, matsi, jima, atau keluarnya air mani. Yang kedua, tidur lelap atau dalam keadaan tidak sadar. Yang ketiga, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Yang keempat, memakan daging unta. Yang diperselisihkan. Pertama, sentuhan laki-laki pada wanita yang mahram atau bukan tanpa penghalang. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Yang ketiga, keluarnya darah istihadah. Yang keempat, mimisan dan muntah. Yang kelima, mengangkat dan memandikan jenazah. Materi yang kedua adalah tentang puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab soma yasum yang bermakna menahan atau sering juga disebut al-imsyak, yaitu menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Adapun puasa dalam pengertian terminologi atau istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua perkara yang membatalkan puasa,
sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan puasa dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 183, menyebutkan tujuan puasa yaitu takwa. Takwa yang dalam bahasa Indonesia berarti menjaga atau memelihara diri. Sedangkan menurut terminologi, takwa berarti menjaga atau memelihara diri agar terbebas dari azab, dari siksa, laknat, dan murka dari kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut para ahli tafsir, Muhammad Al-Sabuni mengatakan ibadah puasa memiliki tujuan yang sangat besar. Pertama, puasa menjadi sarana pendidikan bagi manusia agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, puasa merupakan media pendidikan bagi jiwa untuk tetap bersabar dan tahan dari segala penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan perintah Allah. Selain memiliki tujuan spiritual, juga mengandung manfaat dan hikmah bagi kehidupan. Misalnya, puasa itu menyehatkan baik secara fisik maupun psikis atau kejiwaan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan standar kesehatan yang meliputi 4 dimensi, yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Macam-macam puasa dari segi hukum. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwasannya puasa itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, puasa sunnah, yang kedua. Contohnya puasa Senin Kamis. Yang ketiga puasa haram, yang keempat puasa makruh. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa, yang pertama safar atau berpergian dalam jarak yang jauh. Kedua, sakit. Yang ketiga, hamil dan menyusui. Yang keempat, lanjut usia. Dan yang terakhir, hukum membatalkan puasa. Yang pertama, membatalkan niat untuk berpuasa. Yang kedua, makan dan minum dengan disengaja. Yang ketiga, sengaja memasukkan suatu benda ke dalam rongga terbuka. Keempat, muntah secara disengaja. Kelima, bercampur atau jima. Keenam, keluar mani dengan unsur kesengajaan. Ketiga, terkait dengan zakat. Zakat adalah menafkahkan sebagian harta dari hasil kerja atau usaha yang kita dapatkan dengan cara yang baik. Karena dari hasil kerja atau usaha yang kita lakukan, ada hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya ini wajib hukumnya. Zakat mal wajib hukumnya ketika sudah mencapai nizab. Zakat mal yang dikeluarkan seorang muslim mencangkup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, masing-masing jenisnya memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri individu, laki-laki maupun perempuan, muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Biasanya dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Orang yang wajib menerima zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagian sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Adapun hikmah dari zakat antara lain yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada
kesalahan dan kekurangan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.